Salve, saya Gudila Sartika Jenia. Di sini akan menjelaskan jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada pada video ini. Baik, pertanyaan pertama, apa itu Arianisme? Siapa tokoh pelopornya dan apa ajaran yang menentang gereja? Arianisme merupakan ajaran sesat atau bidah dalam sejarah ajaran kekristenan yang berbicara tentang konsep hubungan antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ajaran ini muncul pada awal abad keempat. Lalu tokoh pelopornya atau yang menjadi atau mendalami ajaran ini yaitu adalah Arius, seorang imam asal Alexandria dari Mesir. Ajaran ini menentang dogma gereja tentang konsep Allah Tritunggal yang mana dipahami gereja bahwa satu Allah dan tiga pribadi dalam satu esensi. Lalu dalam ajaran Arius terdapat beberapa hal yang menentang ajaran gereja. Yang pertama itu Allah Bapa dan Yesus tidak sehakikat. Lalu yang mana ajaran ini menyatakan Yesus itu ciptaan pertama Allah Bapa. Dan yang kedua, penolakan terhadap konsep Tritunggal. Arius menolak konsep Tritunggal yang mana kesetaraan Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Menurut Arius, Yesus adalah ciptaan yang lebih rendah dari Allah Bapa. Hal ini bertentangan dengan doktrin yang diajarkan tentang Konsili Nisea yang menyebutkan Yesus adalah Allah dari Allah dan terang dari terang. Lalu yang ketiga, penyimpangan terhadap ajaran Kristologi. Arius menyatakan bahwa Yesus adalah perantara Tuhan yang menolak tentang Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia dan menebus dosa manusia. Lalu yang keempat, konsep ajaran Arianisme. Perbedaannya antara Tuhan dan Bapa dan Anak. Arius dalam ajarannya bahwa hanya Bapa yang satu-satunya yang tidak diciptakan dan tidak berawal, sedangkan Yesus adalah ciptaan Allah Bapa ini, yang berarti Yesus tidak seutuhnya dianggap Tuhan karena dia diciptakan Bapa dan memiliki awal. Dan Yesus sebagai perantara. Arius menekankan dan menggambarkan bahwa Yesus Kristus adalah makhluk yang paling mulia. Namun tetap saja dia tidak bisa dianggap Allah karena tidak memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Oleh sebab itu, Yesus adalah makhluk yang membawa umat manusia kepada Tuhan, namun bukan Tuhan. Penolakan terhadap dogma Tritunggal ini, Arianisme tidak mengakui doktrin Tritunggal yang menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam hakikat yang sama dan kekal. Dan dalam pandangan Arianisme, Yesus Kristus adalah sosok yang berbeda esensinya dengan Tuhan Bapa, sehingga tidak bisa menjadi bagian dari Tritunggal yang sejati. Baik, pada pertanyaan yang kedua, saya akan menjawab tentang apa itu Nestorianisme, lalu siapa tokoh pelopornya dan ajaran yang menentang gereja. Nestorianisme merupakan pandangan teologis yang bertentangan dengan ajaran gereja yang mengenai esensi kepribadian Kristus, di mana ajaran ini membagi dua bagian atau dua tentu tentang diri Yesus Kristus sebagai anak Allah dan sebagai manusia yang terpisah. Pandangan ini juga memicu pertentangan besar dalam gereja karena dianggap merusak keutuhan doktrin tentang inkarnasi dan persatuan pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hal ini bertentangan dengan doktrin teologi Communicatione Idiomatum yang menjelaskan tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus, yang mana pribadi Yesus mencerminkan pribadi ilahi seperti Maha Kuasa, tetapi juga dapat mencerminkan pribadi seorang manusia. Lalu, tokoh pelopornya dalam ajaran Nestorianisme ini adalah Nestorius, seorang uskup patriark Konstantinopel. Lalu ajaran-ajaran Nestorianisme ini yang menentang gereja, yang pertama terdapat pemisahan antara pribadi ilahi dan pribadi manusia. Lalu yang kedua, penolakan terhadap gelar atau pembawa Allah. Lalu yang keempat, implikasi pada konsep inkarnasi. Dan yang kelima itu terdapat penolakan terhadap doktrin Trinitarian. Baik, lalu mengenai penjelasan dari pertanyaan ketiga,
Pertanyaannya itu yaitu menyebutkan konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk mengkonter ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Inti pokok dari konsili tersebut yaitu gereja Kristen di abad-abad pertama menghadapi tantangan besar terkait ajaran-ajaran sesat atau bidah seperti Arianisme dan Nestorianisme yang masing-masing mengencam pemahaman tentang Trinitas dan inkarnasi dalam iman Kristen. Untuk mengatasi hal seperti ini, beberapa konsili besar diadakan dengan melibatkan para pemimpin gereja dari seluruh dunia kekatolikan dengan mengkonter ajaran-ajaran tersebut. Lalu konsili Nicea dipimpin oleh Kaisar Konstantinus I atau Konstantinus Agung yang menyatukan berbagai gereja di bawah satu kesatuan iman untuk meredakan pertentangan internal di gereja yang dipanggil untuk menyelesaikan perpecahan yang ditimbulkan oleh ajaran dari Arianisme. Dalam konsili ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Tuhan Bapa, yang artinya Yesus adalah Allah sejati bukan ciptaan, yang merumuskan pengakuan iman Nicea yang menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam hakikat, yaitu Trinitas, dan tidak terpisahkan dalam esensinya. Inti dari ajaran ini adalah Yesus Kristus adalah benar-benar Allah yang atau bukan hanya manusia dan sehakikat dengan Tuhan Bapa, dan peneguhan tentang doktrin Trinitas yang menekankan kesatuan esensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu yang kedua atau yang berikutnya Konsili Konstantinopel. Yang pertama, konsili ini dipimpin oleh Kaisar Theodosius yang pertama, yang melanjutkan kebijakan Konstantinus Agung dalam mengonsolidasikan iman Kristen dengan mengulangi ajaran-ajaran sesat yang diadakan juga untuk menegaskan dan meluruskan kembali ajaran Trinitas. Lalu yang berikutnya Konsili Efesus yang dipimpin oleh Paus Calixtinus dan dipromotori oleh Kaisar Theodosius, yang dipanggil untuk membahas ajaran Nestorianisme yang dipelopori oleh Nestorius, yang menegaskan ajaran inkarnasi. Konsili ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi, melainkan bukan dua pribadi yang terpisah, yang memiliki dua hakikat atau keilahian dan kemanusiaan. Meskipun Yesus memiliki dua hakikat, keduanya bersatu dalam satu pribadi tanpa bercampur atau terpisah. Konsili ini menegaskan bahwa Maria adalah Theotokos atau pembawa Allah. Lalu yang berikutnya Konsili Chalcedon yang dipimpin oleh Kaisar Markianus dari Bizantium, yang diadakan untuk menanggapi Nestorianisme dan juga monofisitisme, yang atau ajaran yang mengajarkan bahwa dalam diri Yesus hanya ada satu hakikat atau keilahian saja. Lalu konsili ini berusaha untuk merumuskan sebuah pengakuan iman yang jelas mengenai inkarnasi Kristus, yang merumuskan ajaran bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dan dengan dua hakikat yang tak terpisahkan, hakikat ilahi dan hakikat manusiawi, yang menyatakan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia tanpa campuran atau pemisahan hakikat. Sekian dari penjelasan saya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari 4 nomor tersebut. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.